Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Pada pagi hari ini kita mencoba untuk menjelaskan sesuatu yang penting, baik untuk kita sebagai muslim atau untuk saudara kita di luar muslim. Nah, akhir-akhir ini ya terlalu banyak hujatan, cacian dan makian kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai daripada nabi palsu, mulai daripada orang gila, mulai daripada penipu, macam-macam itu. Dan yang hendak kita bahas adalah sebuah ungkapan daripada salah seorang yang telah pergi meninggalkan Islam sebagai agamanya yang dulu. Apa kata beliau itu? Ya, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Muhammad? Muhammad saja masih minta petunjuk kepada Allah. Faktanya apa? Setiap sholat membaca Al-Fatihah. Setiap Al-Fatihah dibaca pasti ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Artinya Muhammad juga minta petunjuk loh. Tidak mungkin dia bisa memberikan petunjuk kepada kita, kaumnya, umatnya. Ini kata beliau. Beliau yang mengatakan kata itu, bukan kata saya. Tetapi kita mengatakan kata beliau yang mengatakan kata itu. Nah, kemudian dalam channel Sunnah Nabi, yang semua isinya itu ya menghujat, menghina, merendahkan dan menjatuhkan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di judul yang semua lubang harus dicoblos. Kalau saya tidak salah itu judul daripada channel itu. Di situ ada surat Surat Al-Qasas surat nomor 28 ayat 56 yang bunyinya begini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu kalau bahasa Arabnya seperti itu. Ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah seperti ini. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah sangat tahu orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas surat nomor 28 ayat 56. Jadi pandangan beliau yang pertama tadi mengatakan ya jangankan Muhammad nak menunjuki kaum atau umat, dia saja minta petunjuk. Itu satu. Yang kedua ayat ini diangkat oleh saudara-saudara kita di seberang itu dalam rangka menghitamkan nilai dan martabat Rasul yang agung ini. Nah, nanti akan muncul suatu pertikaian dalam pemikiran kita. Bukan dalam pikiran mereka ya. Kalau pikiran mereka ya seperti itulah. Mereka membaca apa yang tertulis, yang ditulis pada kitab. Padahal semua yang tertulis, yang ditulis pada kitab itu hanya simbol. Huruf, kata, kalimat, bahasa.
sebuah kisah dan cerita, amsal, misal atau contoh. Kalau istilah orang tasawuf itu yang tersurat. Artinya bukan itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah yang tersirat. Dan tidak akan kita dapat kaji yang tersirat ini kalau tidak menggunakan akal fikir, kejernihan hati, keikhlasan dan ketulusan untuk mencari kebenaran di dalamnya. Tidak akan dapat. Oleh karena akibat mereka menggunakan akal yang singkat, paham yang pendek, didorong oleh rasa kebencian, ketidaksukaan. Ya begitulah. Apa yang tertulis, yang terkata, yang tersurat di situ, itulah yang mereka simpulkan untuk menghantam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghantam kitab Quran dan menghantam agama Islam dan menghantam semua penganut Islam. Nah, saya lihat sulit bagi para ulama, kaum cendekiawan untuk membantah data beliau ini, data pemilik channel Sunnah Nabi ini. Karena dia menggunakan Quran, hadis, dan pendapat para tafsir. Para mufasir itu. Kita mau bilang apa? Nah, karena mereka dengan ahli tafsir sama-sama berpedoman pada huruf ke huruf, kata ke kata, bahasa ke bahasa, pada teks, kepada yang tersurat, ya makanya sama-sama sulit. Yang satu menghantam, yang dihantam tidak bisa menangkis karena itulah adanya. Maka di sini kita datang untuk mencoba menjernihkan. Ya. Nah, jadi dalam sebuah sejarah dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu berharap Abu Thalib, paman beliau yang berjuang untuk beliau dengan harta, jiwa dan raga, hampir wafat. Nabi Muhammad berkehendak Abu Thalib ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi beliau enggan. Makanya beliau dikatakan kafir oleh orang yang membuat hadis. Hadis itu dipakai oleh mufasir akhir zaman. Dikatakan pula Abu Thalib itu kafir. Nerakanya paling atas. Dipijak bara neraka menggelegak otak beliau. Itu cerita hadis, cerita ahli mufasir, dan cerita para ulama mutaakhirin. Dan merujukkan kepada surat Al-Qasas nomor 28 ayat 56. Jadi Muhammad ditegur oleh Allah. Kamu tidak akan bisa menunjukkan orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah lah yang menunjukkan. Sudah jelas. Dalam hal ini jatuh sudah Muhammad. Boro-boro mau jadi pemimpin, mau menunjukkan kaum dan umat. Dia saja minta petunjuk kepada Allah. Dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Dia saja tidak bisa memberi petunjuk kepada yang dikasihi sekalipun. Seperti paman beliau Abu Thalib. Ini ayatnya. Nah, sepintas ini memang ada benarnya. Sepintas ini ya. Tapi semua itu berdasarkan teks, tulisan dari huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat, bahasa ke bahasa. Yang ada di dalam manuskrip atau data-data kuno. Dipegang oleh mereka, orang seberang, dipegang pula oleh ulama kita dan dijadikan bahan tafsir. Nah, mari kita coba membedah dalam kajian hakikat. Jadi saudaraku,
Nantilah kita cerita Abu Thalib ya. Kita cerita dulu tentang Muhammad ini. Ya. Karena banyak sekali kontra-kontra bahasa, kata, kalimat isi Quran itu. Dan tidak bisa dipungkiri. Karena kita membaca teks, belum menelusuri dengan akal fikir kepada lembah lubuk yang paling dalam pada makna dan hakikatnya. Mari kita mulai. Yang perlu kita ketahui itu adalah, ya, yang perlu kita ketahui itu adalah Muhammad itu adalah manusia seperti kita juga. Ingat, Muhammad itu adalah manusia seperti kita juga. Dia punya ayah, dia punya ibu. Dia terbuat dari spermatozoa atau air mani ayahnya. Dia dikandung dalam rahim perempuan, sebagaimana layak manusia lain. Makanya beliau berkata, Ana batsaru mitslukum. Aku adalah manusia yang dapat dilihat, dipantau, dirasakan keberadaannya sebagaimana kamu juga. Itu surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, pada ayat itu juga beliau mengatakan, hanya saja di dalamku ada wahyu. Jadi antara Muhammad bin Abdullah bin Aminah dengan yang dalam dadanya itu wahyu, itu tidak sama, saudaraku. Tidak sama. Kalau wahyu yang datang daripada Allah, kalau yang mengatakan aku manusia sebagaimana kamu juga, dia menuju kepada tubuhnya, itu datang pada ibu bapak. Datang dari Abdullah dan Aminah. Ini dulu yang harus kita pahami. Ya. Nah, wahyu itulah yang datang daripada Allah. Pada wahyu itu terdengar suara Allah, kata Allah. Pada wahyu itu terlihat contoh daripada perbuatan Allah untuk kaum dan umat. Pada wahyu. Nah, suara Allah, kata Allah, contoh Allah pada wahyu, dinyatakan oleh wahyu tadi pada fisik tubuh berjasad yang terbuat dari spermatozoanya Abdullah, dikandung dalam rahimnya Aminah. Itulah Muhammad bin Abdullah. Itulah manusia yang sama dengan kita. Dialah basyarah, sesuatu yang bisa dilihat, dipegang, dirasa, diraba. Dia katakan bahwa dia adalah manusia seperti kita juga. Yes. Nah, hanya saja yang dia suarakan, yang dia katakan, itu adalah suara kata wahyu. Yang wahyu suarakan, yang wahyu katakan, itulah suara kata Allah. Jadi, pegang pemahamannya. Muhammad bin Abdullah, 1. Wahyu yang datang daripada Allah, 2. Allah. Berarti 3. Suara Allah tidak nyata, kata Allah tidak nyata, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada wahyu. Suara wahyu tidak nyata, kata wahyu tidak nyata, perbuatan wahyu tidak nyata, melainkan nyata pada Muhammad bin Abdullah yang manusia, ianya sama dengan kita. Nah, wahyu inilah nama lain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia datang daripada Allah.
dia berusul dari Allah. Kalau Allah zat, dia adalah sifat. Nah, namanya Muhammad juga. Tubuh badan jasad namanya Muhammad juga. Jadi harus bisa kita bedakan antara Muhammad yang ianya adalah wahyu atau rasul dengan Muhammad yang ianya adalah tubuh badan jasad yang ia manusia juga. Harus kita bedakan. Nah, Muhammad yang wahyu itu, yang rasul itu, itulah wujud serta Allah. Daripadanya dijadikan 4 pasal. Negeri ini berkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin. Ruh alam semesta termasuk ruhnya kita. Si wahyu itulah, si rasul itulah yang bernama ia dengan Muhammad. Dia itu yang bapak ruh. Sebagaimana ia katakan, Ana abaul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh. Adam itu bapak tubuh. Termasuk ruh Adam itu anakku. Ruh Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, sampai ke Isa, sampai ke kita. Ruh itu adalah anaknya beliau. Makanya dikatakan oleh Allah, beliau menyampaikan si wahyu tadi, si rasul tadi, piat tubuh badan jasad yang terlahir dari kandungan Aminah yang disebut Muhammad tadi. Apa katanya? Wa walidi wa mawalad. Demi bapak dan demi anaknya. Bapak itu adalah beliau, anak itu adalah semua ruh. Bukan hanya ruh kita. Ruh malaikat, ruh jin, ruh langit, ruh bumi, ruh semua yang punya ruh. Itu tadinya adalah Nur Muhammad bernama dengan nama Mukmin, turunan beliau, saudaraku. Nah, jadi harus kita pahami ini dulu. Seketika ya dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ini wahai Allah kepada jalan yang lurus. Itu dua kemungkinan pengertiannya. Pengertian pertama, karena dia manusia seperti kita. Dia minta petunjuk kepada Allah untuk dirinya dan untuk kaumnya. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, dia menyuarakan, mengatakan kata Allah yang ada pada wahyu, yang ada pada Rasul yang ianya ada dalam dada Muhammad tadi. Dalam hal ini artinya dia mengajarkan. Itu saudaraku. Nah, termasuklah surat Al-Qasas, surat nomor 28 ayat 56 ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menunjukkan orang yang kau kasihi kepada jalan Tuhan. Tidak bisa. Muhammad yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Abdullah bin Aminah yang tubuh badan jasad yang dia manusia sama dengan kita. Dia itu tidak akan bisa menunjukkan. Yang bisa menunjukkan itu adalah walakinallaha yahdi mayasya. Yang bisa menunjukkan itu hanya Allah terhadap siapa yang ia kehendaki. Benarkah Allah yang menunjukkan? Jawabnya benar. Tetapi melalui siapa? Melalui dia yang membawa petunjuk.
melalui dia yang membawa agama. Itulah Rasul, itulah wahyu. Dia ada di dalam dada putra Abdullah ini, saudaraku. Makanya seketika Muhammad berkata ihdinas siratal mustaqim, itu mempunyai dua paham dan dua makna. Pertama, memang dia meminta petunjuk untuk dirinya dan kaumnya. Karena dia manusia seperti kita juga. Makna kedua, Allah dan Rasul mengajarkan kepada kaum ini, umat ini, cara meminta petunjuk melalui Muhammad. Dan ini yang harus kita pahami. Ada Muhammad yang manusia seperti kita, putra Abdullah, putra Aminah, yang terbuat dari air sulbi juga, dikandung dalam tubuh rahimnya Aminah. Ada Muhammad yang ianya alam dada beliau, si tubuh tadi. Muhammad dalam dada itu adalah wahyu, adalah Rasul, adalah wujud serta Allah. Dia adalah Bapa semua roh. Kesimpulannya, semua suara, kata, perbuatan Muhammad bin Abdullah ini, bin Aminah ini, yang manusia ini, sejatinya kalau ada salah, itu untuk contoh oleh Allah Rasul bagi kaum. Kalau ada salah, termasuk kalau ada lemah, itu contoh dari Allah Rasul untuk semua kaum. Ya tentu melalui Muhammad bin Abdullah tadi. Tapi yakinlah saudaraku, sesalah-salah Muhammad bin Abdullah, seawam-awam Muhammad bin Abdullah, setidak tahunya Muhammad bin Abdullah, tidak akan mungkin lebih daripada target Allah dan Rasul. Artinya tidak akan jatuh dia ke bawah. Tidak akan hina dia. Tidak akan buruk dia. Karena dia adalah tubuh badan jasad, alat daripada Rasul untuk menyuarakan kata Allah kepada kaum. Dia itu casing Rasul, tubuh Rasul, badan Rasul. Itulah Nabi. Itulah Nabi, pembawa kerasulan. Di dalam dada Nabi itu adalah Rasul. Makanya Rasul itu dibawa oleh Nabi. Nabi itu pembawa Rasul. Harus dibedakan. Jadi kalau ada orang seberang mengatakan Muhammad saja minta petunjuk. Yes. Muhammad saja tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya. Yes. Tapi ingat, itu Muhammad Nabi, saudaraku, yang dimaksud. Muhammad bin Abdullah bin Aminah yang terbuat dari air sulbi, air mani laki-laki, yang dikandung dalam rahim seorang perempuan Arab bernama Aminah, yang ianya sama dengan kita. Yes. Tetapi dia tidak akan lebih. Artinya tidak akan lebih rendah, tidak akan lebih hina, tidak akan lebih awam. Karena dia adalah fisik, tubuh dan jasad Rasul. Hati-hati kita menghina Nabi Muhammad. Kalau ada kita menjatuhkannya berdasarkan hadis, berdasarkan kitab Quran, berdasarkan para ahli tafsir, ingat, kalau kita tidak bisa membedakan antara wahyu dan Nabi Muhammad, antara Rasul dan Nabi Muhammad, antara wujud serta Allah dan Nabi Muhammad, maka akan kacau cerita ini. Akan kusut. Pak Bu, bisakah Anda contohkan kepada diri kita biar kami mudah memahaminya? Bisa. Insya Allah disampaikan hari ini. Nah, coba kita lihat surah At-Tariq.
yang bunyinya falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wa tara'ib. Adalah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Dia dijadikan dari air sulbi, spermatozoa yang memancar tulang dada dan tulang rusuk ayahanda, dipancarkan rahim ibunda, berkembang dia di sini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan 10 hari. Padanya didatangkan ruhnya Allah, ditiupkan ke dalamnya. Nah, ini saja sudah berbeda antara manusia yang berasal dari spermatozoa yang dipancarkan ayah bunda dengan ruh yang ditiupkan Allah. Seketika tubuh badan jasad itu usia 4 bulan 10 hari. Itu saja sudah berbeda. Nah, kalau kita melihat kesejatian pada insan, manusia yang terbuat dari sperma ini, kalau mau lihat kesejatiannya, pertama, sewaktu dia dipancarkan, dia sudah hidup, sudah berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Artinya, dia adalah kehidupan. Dia adalah ruh juga. Bahkan dia terbuat dari 4 roh yang digabungkan menjadi satu. Roh Rehan, roh Rahmani, roh Jasmani, roh Idafi. Disatukan menjadilah dia insan atau an-nasu atau jiwa atau manusia. Dia sudah hidup, saudaraku. Tapi dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya kekuasaan. Illa biiznillah. La haula wala quwata illa billah. Dia tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan kecuali dengan izin Allah. Yang diizinkan oleh Allah itu adalah roh yang ditiupkan ianya seketika tubuh berusia 4 bulan 10 hari. Itulah izin Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, sebenarnya kata itulah kata Rasul ya, biar Nabi Muhammad. Apa kata beliau? La tataharaku jasadu illa biiznillah. Tidak akan bergerak si jasad itu, si tubuh itu, si badan itu, si insan itu, si manusia itu, si jiwa itu, kecuali jika ada izin Allah di dalamnya. Itu roh, saudaraku. Nah, kalau roh ini lain lagi judulnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan bagi roh tadi kecuali dengan Allah. Yang dengan Allah itu adalah Muhammad, wujud serta Allah. Itu yang dengan Allah, yang serta Allah. Jadi tubuh badan jasad bergerak dengan izin Allah. Yang izin Allah adalah ruh. Ruh itu bergerak dengan ia. Muhammad tadi. Muhammad itulah yang dengan Allah, serta Allah, bersama Allah. Tidak bercerai dengan Allah. Allah zat, dia sifat. Itu saudaraku. Nah, itu kesejatian yang pertama tentang manusia, insan atau anas. Nah, untuk melihat kesejatian yang kedua daripada insan atau anas atau manusia ini, lihat waktu dia sedang tidur. Surah Az-Zumar ayat 42 menjelaskan itu. Tapi nanti kita bacakan ayatnya. Sewaktu dia sedang tidur, dia hidup. Dia bernapas.
Panca indera lengkap. Telinga, mata, hidung, mulut, otak, hati. Tetapi tidak berfungsi. Kenapa? Kenapa tidak berfungsi? Karena yang memungsikannya saat itu, ruh tidak ada dalam tubuh. Dia kembali di dalam genggaman Allah. Makanya surah Az-Zumar ayat 42 mengatakan, Allah lah menggenggam roh orang yang sudah mati. Allah lah menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Menahan yang satu, yang mati tadi, karena bangkai sudah hancur di tanah. Melepaskan satu, karena bangkainya masih tertidur dan kasur dalam kondisi hidup. Dari situ kita bisa melihat kesejatian manusia, insan anasu. Yang ketiga, kalau kita ingin melihat kesejatian insan anasu atau manusia tadi, lihatlah seketika orang yang dioperasi. Lihatlah, jantungnya bergerak, hatinya, limpahnya juga begitu, ususnya berputar, paru-parunya. Cara melihatnya, dibedah dadanya. Dia tidak merasa sakit. Dia hidup, dia bernapas, dia bergerak, dia beroperasi. Dia lancar di dalam melaksanakan aktivitasnya, si organ ini. Tapi dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak mencium, tidak bersuara, tidak berkata, tidak berpikir, tidak merasakan segala sesuatu itu. Kenapa? Lagi-lagi ruh itu sedang digenggam oleh Allah. Karena dia dibius, dilumpuhkan oleh dokter. Syaraf, kesadaran dirinya. Jadi, mulai pada kesejatian yang pertama, gerak spermatozoa. Kesejatian kedua, seketika dia sedang tidur. Kesejatian yang ketiga, seketika dia sedang dioperasi. Dia hidup, dia bernapas, dia berjalan, dia berlari, dia berkembang lari perempuan. Dan dia ada nyatanya. Seakan-akan dia tidak berfungsi. Padahal dia adalah casing tubuh badan jasad roh. Ingat, seketika roh ditiupkan kembali ke tubuh, maka dia bangun, dia jaga. Mata terbuka, hidung mencium, telinga mendengar, otak mulai pandai berpikir, mulut bisa bersuara berkata, jantung, rasa mulai bermain. Saat itu kita mengartikan yang bersuara, yang berkata, mendengar, melihat, mencium, berpikir, merasa, bergerak adalah roh. Saat itu kita berkata seperti itu. Apakah itu salah? Jawabnya itu benar. Memang ruhlah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, bersuara berkata di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Benar, itu adalah ruh. Tetapi yang kita lupa, bersamaan dengan itu, tubuh badan jasad yang disebut dengan manusia, insan atau nafs tadi, yang terbuat dari air sulbi, air mani laki-laki tadi, ternyata dia mempunyai fungsi yang sama dengan ruh. Pandai mendengar dia, pandai mencium dia, pandai melihat dia, pandai berkata dia, pandai berpikir dia, pandai merasa dia, pandai bergerak dia. Kapan? Seketika ruh masuk. Jadi antara ruh dengan dia sama-sama punya fungsi saat itu. Maka permisalannya adalah antara sopir dengan mobil. Jadi kalau sopir itu keluar, mobilnya off. Ya kan?
Kalau sopirnya masuk, mobilnya menyala, berfungsi, bergerak, berjalan, berlari, ngebut. Berhenti kapan dia berhenti, berjalan kapan dia berjalan. Maju kalau dia maju, mundur kalau dia mundur. Mobil bisa menyala, mobil bisa berjalan, berlari, ngebut, maju dan mundur. Mobil bisa. Sebenarnya actionnya mobil sebenarnya adalah ekspresi, kenyataan dari rasa ruh yang dia salurkan melalui mobil itu. Makanya kita salut dengan mobil yang kencang, ngebut bahkan bisa terbang. Padahal yang terbang itu, yang ngebut itu adalah keinginan daripada ruh si sopir. Jadi antara keinginan dan harapan ruh sopir tadi dengan tubuh sopir bersama mobil sama. Mobil bergerak, tubuh sopir bergerak, roh sopir pun bergerak, mengarahkan, mengendalikan mobil yang disebut dengan mobil tadi. Jadi betul, mobil adalah benda-benda terbuat dari besi-besi, plastik, karet. Betul, tubuh badan jasad itu dari air mani. Diletakkan mobil, diam. Diletakkan tubuh badan jasad, diam. Kenapa? Sopirnya belum masuk. Kalau sopirnya sudah masuk, ruh sudah masuk ke tubuh, tubuh mulai bergerak. Tubuh mulai masuk ke mobil, mobil pun bisa bergerak. Satu kesatuan, seakan-akan semuanya bisa bergerak. Seakan-akan semua itu bisa berfungsi. Padahal baik tubuh sopir, mobil itu bergerak karena kehendak ruh itu. Nah, kembali kita kepada tubuh badan jasad sebagai permisalan tentang Muhammad tadi. Jadi si tubuh badan jasad yang disebut dengan insan atau manusia ini, dia punya fungsi yang sama dengan ruh. Kalau ruh masuk ke tubuh itu, walaupun tadi dia ada sperma, dia dalam kondisi tidur, dalam kondisi tidak sadar waktu operasi. Tapi kalau sudah masuk ruh ke dalamnya, dia hampir memiliki fungsi yang sama. Sama-sama bisa mendengar, bisa melihat, mencium, berseru, berkata, berpikir, dan merasa, bergerak. Makanya dalam pembuktian yang paling real itu adalah seketika kita sholat. Yang satu ingin bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah yang nyata adalah Rasul dalam kiblat. Tetapi yang satu mengajak kita ke bank, ke kebun, ke pasar menghitung uang. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan Rasul? Itulah ruh. Siapa yang mengajak kita keluar ke bank, ke pasar, ke kebun menghitung uang? Bukan ruh lagi, tetapi ia yang disebut dengan insan, an-nasu, jiwa atau manusia. Ini bentuknya. Makanya Allah minta kita berpikir di sini, biar kita paham semua amaliyah kita itu yang baik-baik itu ditolak oleh Allah. Kalau pelakunya adalah insan, an-nasu, jiwa atau manusia, yang dia tidak berbuat apa-apa tanpa roh masuk. Kalau dia itu yang berbuat kebaikan, Allah tolak. Yang Allah kehendaki yang berbuat baik itu adalah alimun. Ruh tadi, dengan rasanya, dengan ingatannya, dengan kesadarannya. Itu saudaraku. Makanya Allah berkata melalui Rasul, Rasul berkata via nabinya, sesungguhnya barang siapa yang beramal soleh tidak dengan ilmu, maka Allah tolak. Ilmu itu adalah alimun, nama lain daripada ruh, saudaraku. Coba lihat
Nama kita yang pertama adalah Nur Muhammad. Itu seketika kita terserpih daripada Muhammad. Nama yang kedua adalah Mukmin. Ya. Nama yang tiga adalah Ruh. Nama yang keempat adalah Insan. Nama yang kelima adalah Akal. Nama yang keenam adalah Fikir. Nama yang ketujuh adalah Hayal. Nama yang ke-8 adalah Paham. Nama yang ke-9 adalah Ilmu atau Alimun. Nah, di dalam sholat itu jelas terang itu. Ada yang menuju Allah, ada yang menuju dunia. Itu untuk kita pahami. Untuk kita mengerti. Makanya dikatakan oleh Allah melalui Rasul, "Ya Nabi, ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalah." Adakah kamu melihat orang yang menghalangi hamba untuk bertemu Tuhan dalam sholatnya? Anda tidak kamu lihat? Jawabnya tidak. Terasa? Terasa. Kita hendak berjalan kepada Allah, bertemu Allah dan Rasul di dalam sholat, dia mengajak kita keluar. Kan terasa. Itulah dua unsur kekuatan diri di tubuh yang satu yang harus kita pahami. Dia bisa bersuara juga, dia bisa berkata juga, dia bisa berbuat juga. Tapi kalau roh masuk. Tapi kalau roh tidak masuk, dia tidak bisa berbuat seperti itu. Nah, dia inilah yang membajak ruh. Karena ruh itu lemah. Tidak punya kekuatan. Karena dia tidak pernah bertemu dengan Allah Rasul dalam sholatnya. Akhirnya, suara ruh, kata ruh, perbuatan ruh didominasi oleh yang datang daripada ibu dan bunda. Yang disebut dengan spermatozoa, insan, anas, atau manusia tadi. Itulah mereka yang sering berbuat salah. Salah berkata, salah berbuat, salah dan bertindak. Dia menipu, dia membenci, dendam, menghancurkan orang, berkhianat. Itu ruh-ruh yang sudah dibaca oleh insan anas jiwanya, saudaraku. Nah, kalau dikembalikan kepada Muhammad yang kita ceritakan tadi, tubuh badan Muhammad sama dengan tubuh badan kita. Terbuat dari air sulbi. Kalau saya terbuat dari air sulbi Bapak Samsir Alam. Itu nama ayahanda saya. Dikandung dalam rahim perempuan bernama Zahara. Itu ibunda saya. Kalau Muhammad, tubuhnya terbuat dari air sulbi Bapak Abdullah. Dikandung dalam rahim perempuan Arab bernama Ibunda Aminah. Sama. Komponennya sama. Sifat dan perilakunya sama. Tidak akan bersuara, tidak akan berkata, tidak akan bergerak, tidak akan bertindak. Kalau ruh saya tidak masuk. Kalau Rasul tidak masuk. Jadi rohnya beliau itu adalah wahyu, roh beliau adalah Rasul. Kalau kita bukan wahyu, tapi Rasul juga Pak Bu? Iyalah. Karena kita kan tidak ujuk-ujuk datang ke dunia ini, pasti diutus. Tapi tidak usah dibahas ini dulu, nanti keliru. Itu saudaraku. Nah, pernah Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah." Nah, ini ada kisah ya, ada kisah. Sewaktu itu Nabi Muhammad sedang mengantarkan istri beliau pulang. Karena istri ini ikut pengajian. Jadi diantar oleh Nabi Muhammad ke rumahnya istri itu. Nah, di dalam gelap ada dua orang Ansar, sahabat Nabi dari Madinah. Itu melihat beliau berdua-duaan. Kemudian beliau berdua tadi bersembunyi. Nah, Nabi tidak mau muncul fitnah. Akhirnya dia berhenti, dia panggil, "Hei saudaraku, sini dulu." "Labbaika ya Rasulullah." "Baik ya Rasul. Kau ketahui ya, ini istriku." "Kami sudah tahu ya Rasulullah. Kami hanya tidak enak jika engkau merasa sesuatu tentang keberadaan kami. Makanya kami bersembunyi. Kami sudah tahu bahwa itu istrimu." Nah, lalu kenapa engkau harus menyatakan itu, hai Rasulullah? Dijawab oleh beliau,
Aku takut setan datang kepada kamu. Iblis datang kepada kamu. Jinmu beraksi. Akhirnya kamu mengeluarkan suara kata yang sifatnya itu tidak benar, namanya fitnah. Makanya aku panggil kalian. Ingat, oleh kalian, semua kita punya jin, punya iblis, punya setan. Semua kita. Termasuk Anda ya Rasulullah. Yes. Aku punya jin, punya iblis, punya setan. Tetapi jinku, iblisku, setanku sudah tunduk. Sikapnya mendukung dan mendorong aku untuk berbuat kebaikan. Beda dengan jin, iblis, setan kamu. Belum tunduk. Kadang-kadang kamu baik, kadang-kadang kamu buruk. Seketika kamu baik, seperti inilah kondisinya. Kamu paham. Tapi seketika kamu buruk, kamu akan bersangka-sangka, menyebarkan cerita, isu, akhirnya fitnah pun bertaburan. Nah, jadi yang ada pada tubuh badan jasad yang dilahirkan oleh Abdullah dan Aminah tadi, itulah manusia, nafs, an-nasu, insan, yang padanya terkandung 4 sifat: pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. 4 sifat digabung memunculkan 10 sifat: ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, pinat, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 sama dengan 14. Muncul 3 sifat: benci, dendam, menghancurkan. Itu dah 17 sifat. Dia adalah jin, dia adalah iblis, dia adalah setan. Ada pada setiap kita, termasuk pada Muhammad bin Abdullah. Hanya saja yang di beliau itu sudah tunduk kepada Allah dan Rasul. Dia mendukung Rasul dalam dakwah, memberikan info daripada Allah kepada kaum. Makanya saya katakan, sesalah-salah Nabi Muhammad, serendah-rendah Nabi Muhammad, seawam Nabi Muhammad tidak akan melebihi target yang Allah tentukan. Target yang Rasul tentukan, karena beliau adalah fisik badan jasad Rasul. Tempat nyatanya Rasul. Nah, jadi yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, itu adalah Muhammad bin Abdullah. Yang dia adalah manusia juga seperti kita. Tapi derajat martabatnya tidak sama dengan kita. Yang hendak menunjukkan pamannya Abu Thalib kepada jalan yang lurus biar dia selamat, itu adalah Muhammad bin Abdullah. Yang dia juga manusia seperti kita. Maka ditegur dia oleh Allah melalui Rasul yang alam dadanya sendiri. Kamu tidak akan bisa menunjukkan siapapun yang kamu kendaki, wahai Muhammad, walaupun itu adalah orang yang kau kasihi. Jadi Rasul dalam itu berkata kepada Nabi Muhammad. Itu saudaraku. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi kesimpulannya tentang Muhammad ini, semua kelemahan, kekurangan, kerendahan yang ada terjadi pada diri Nabi Muhammad itu ada benarnya. Karena itu yang dimaksud adalah anak Abdullah, anak Aminah, manusia yang sama dengan kita juga. Tetapi tidak akan jauh rendahnya. Karena semua yang terjadi pada dia adalah kehendak Allah dan kehendak Rasul sebagai contoh dan ibrah bagi kita semuanya. Itu. Nah, ada waktu dikit lagi Pak Abu Fikri. Tolong jelaskan masalah Abu Thalib tadi tuh. Kami tidak enak kalau dikatakan Abu Thalib itu kafir. Masuk neraka paling atas. Dipijaknya bara neraka, menggelegar otaknya. Nah, karena dalam hadisnya tuh. Iya, benar, kami lihat hadisnya. Para mufasir, para ulama menjelaskan beliau seperti itu. Lalu bagaimana dalam pandangan ilmu tasawuf? Tidak begitu, saudaraku. Akal dan fikir kita mampu menelusuri alam sebelum alam kita hari ini. Bisa lah.
berdasarkan fakta sejarah. Ya, oke ya, kita lihat bagaimana mungkin Abu Thalib itu kafir. Pertama, seketika Muhammad itu beliau ambil sebagai anak pungut karena emaknya meninggal. Ya. Pada usia 7 tahun Muhammad itu pamit dengan pamannya mau bekerja. Kata pamannya, kamu itu masih kecil anakku, bagaimana mungkin kau bisa bekerja? Bisa paman, bisa. Mau kerja apa kamu nak? Aku mau mengembala domba orang. Oh, jangan dong nak, bahaya itu, domba itu banyak. Tidak bisa kamu kendalikan, kamu masih kecil. Bisa paman, aku punya teknik, aku punya trik untuk menundukkan domba sebanyak itu. Apa itu tekniknya? Nanti akan kuperlihatkan di hadapan engkau dan di hadapan Tuhan yang akan menjadi calon induk semangku. Betul? Betul. Oke. Abu Thalib ini bukan orang bodoh, saudara. Orang cerdas. Dia pengen tahu di mana kelebihan Muhammad ini. Akhirnya dibawalah oleh Abu Thalib kepada sahabatnya yang punya domba yang banyak. Nah, dilamarkanlah Muhammad sebagai calon karyawan. Sama. Saudaraku Abu Thalib, bagaimana mungkin aku bisa terima dia? Dia masih kecil. Bagaimana dia bisa mengendalikan kambing sebanyak ini? Tidak bisa. Tidak mampu dia. Nah, itulah yang aku katakan kepada Muhammad, wahai saudaraku, kata Abu Thalib. Bahasa yang sama dengan bahasanya engkau. Tapi dia berkata, aku mampu paman mengendalikannya. Lalu saya tanya, bagaimana cara aku mengendalinya? Nanti akan kuperlihatkan di depan calon induk semangku. Nah, sekarang sudah berhadapan kita nih. Ayo kita buktikan di mana kemampuan Muhammad. Silakan nak. Apa kehebatanmu, kemampuanmu untuk mengelola kambing sebanyak ini, domba sebanyak ini? Silakan. Apa kata Muhammad kecil? Baik paman. Oke, nah. Muhammad berdiri, dia kipaskan tangannya. Semua kambing bergerak, berjalan kepada Muhammad. Kemudian Muhammad gerakkan tangannya. Kemudian kambing semuanya menjauhi dari Muhammad. Kemudian Muhammad memberikan kode. Kemudian semua kambing dan domba itu duduk. Kemudian Muhammad mengacungkan tangannya. Kambing itu ada yang duduk, ada yang berdiri, tapi tidak berani jauh-jauh dari Muhammad. Geleng kepala Abu Thalib. Geleng kepala calon induk semang. Masya Allah, itu bahasa kita ya. Hebat anakmu ini, wahai Abu Thalib. Kalau begitu, ya oke, aku terima dia sebagai karyawanku. Nah, sejak itulah Muhammad menjadi pengembala. Pulang-pulang bawa susu, bawa daging, bawa duit. Membantu kehidupan Abu Thalib yang anaknya banyak, miskin pula. Satu poin, Abu Thalib mengakui bahwa Muhammad bukan manusia biasa. Bukan orang sembarangan. Satu. Yang kedua, seketika Abu Thalib membawa dia berdagang ke Syria. Di tengah jalan, kelompok Abu Thalib dicegat oleh seorang laki-laki. Besar tinggi, tapi agak tua. Namanya Pendeta Bukhairah. Jadi pendeta tadi mengatakan, stop, saudara-saudaraku. Kamu dari Mekah ya? Iya. Silakan singgah ke rumahku. Istirahat dulu, kita makan minum. Oh biarlah, kata Abu Thalib, kami tidak enak memberikan Anda. Oh tidak ada apa-apa, memang disengaja. Akhirnya para kafilah Abu Thalib itu turun. Pergi ke rumah Bukhairah. Menikmati makanan dan minuman. Bukhairah memanggil Abu Thalib. Abu Thalib sini. Apakah di situ masih ada orang? Ada, Bapak. Ada. Boleh kita ke sana? Aku akan melihat. Aku ingin bertemu dengan orang itu. Boleh, tapi dia anak kecil. Ya tidak apa-apa, kata Bukhairah. Tidak apa-apa. Lalu Abu Thalib dan Bukhairah mendatangi Muhammad kecil. Dia bersandar di sebuah pohon. Pohon itu merunduk. Awan tebal di atasnya.
Diam. Kata Bukhairah, Abu Talib, izinkan aku membuka bajunya. Boleh? Boleh, silakan. Nak, berdiri. Muhammad kecil pun berdiri. Dibukalah bajunya. Dilihat punggungnya oleh Bukhairah. Wah, silau, stop. Akhirnya baju Muhammad pun dipasangkan kembali. Abu Talib bingung. Wahai Abu Talib, perhatikanlah. Pohon ini merunduk kepada dirinya, melindungi dia daripada panas matahari. Perhatikanlah awan yang ada di atas kalian tadi. Dari Mekah sampai di sini. Dia melindungi kalian. Karena anak ini. Kemudian aku buka bajunya. Tampaklah khataman nubuwah di punggungnya. Dia bersinar memancarkan aura yang kuat. Aku tak mampu menatapnya. Artinya, inilah Nabi terakhir, Rasul terakhir, Mesias yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi dan Nasrani dan umat dan kaum akhir zaman.